karakteristik recruiting karyawan. Itu penting banget. Yang pertama itu pada saat kita merekrut karyawan. Ini buat semua business owners ya. Pertama itu jangan pernah kejebak sama CV-nya dulu. CV itu biasanya selalu the first impression. Ya. Jadi kita pada saat ngomong itu kita harus tahu orangnya tuh punya nggak sih karakter untuk cepat beradaptasi. Oke. Dan itu caranya kita ngobrol sama dia dan tanya tentang pengalaman hidup dia. Dan kita cari tahu kalau kondisinya kayak begini, kondisi kayak begini, dia reactionnya seperti apa, dia akan ambil way out-nya seperti apa. Dari situ kita bisa kurang lebih mapping bahwa orang ini tuh punya adaptability karakteristik atau enggak. Karena kondisi dalam pekerjaan sekarang, dalam keseharian kita, itu things are moving very fast. Yes. Things are moving very fast. Kalau kita nggak bisa adapt, we are out of the game. Kedua, itu adalah passion. Nah, passion ini saya kasih garis miring entusiasme. Karena passion itu masih abu-abu kalau di Indonesia ya, pada umumnya. Jadi, orang itu pada saat kita interview aja, dia punya antusiasme untuk curiosity-nya ya. About what you do, about the job, about the responsibility, about how dia bisa perform, how dia bisa help, atau how dia bisa punya role yang membantu untuk diri dia dan untuk perusahaan. Itu kita bisa lihat dari energinya, dan itu kita nggak perlu belajar, kita bisa feel, kita punya intuisi. Right. Kalau orang itu punya entusias, itu karakter yang bagus. Ketiga adalah positive attitude. Kita ngomong, kita tanya sama dia kondisi-kondisi, kita lihat dari dia gestur tubuh, kita lihat dari cara dia merespect orang. Kan ada tuh zaman sekarang yang petantang-petenteng stylenya cuek bebek gitu kan. Yeah. You speak to the person. You position yourself as the recruiter should position themselves as with respect. If you respect the person, kalau kita menghormati orang itu, kita lihat kalau dia masih petantang-petenteng, berarti dia nggak punya attitude yang baik. Berarti dia cuek. Orang yang cuek itu kadang-kadang sulit juga dipertahankan. Positive attitude nih nggak berarti kita harus selalu formal dan kaku ya, Bronil ya? Ya, tapi kita tahu kapan kita harus bisa menghormati orang dalam posisi apa dan gimana gitu ya. Dan kita juga bisa tanya tentang kondisi-kondisi yang istilahnya very very pessimistic situation. Biasa orang yang punya positive attitude itu selalu optimistik. Oke. Selalu optimistik. Result oriented. Ada orang yang sangat stuck dengan proses. Ada orang yang sangat fokus on result. Kita tergantung. Kita pada saat kita lagi hiring orang, kita lebih baik punya orang yang result oriented. Kenapa? Karena proses itu nggak baku. Proses itu adaptable, sekali lagi, being adaptive. Kadang prosesnya yang A nggak jalan, dia bisa ganti ke B, bisa ganti ke C. Tapi kalau perusahaannya terlalu kaku main di arena proses, bukan main di arena result, kadang-kadang itu gagal juga. Jadi kita lebih baik punya employee yang punya karakteristik yang result oriented. Lu mau ini kelarnya kapan, tanggal berapa, harus gue submit kapan, kriteria selesai itu sama dengan apa, checklistnya harus disiapin. Right. How I do it is none of my business. Jadi none of my business, you just make it happen, misalnya gitu. Nah, dia result oriented. Nah, kemampuan untuk berkomitmen, di situ kita lihat berapa kali dia ngomong A, dia mendeliver nggak? Dia mendeliver nggak? Kalau dia mendeliver, berarti dia punya kemampuan berkomitmen. Kalau dia nggak mendeliver, tapi yang dia deliver adalah alasan, berarti dia punya komitmen untuk beralasan. Kemampuan berkomitmen ini sama dengan konsisten kah atau gimana, Bronil? Delivering on time. Delivering on time. Ya. Jadi kalau udah kita ngomong result oriented, Eduardo, aku minta tolong dong bikinin report ini, presentasi ini, gue kasih lo waktu 2 minggu cukup nggak? Gue nanya nih, Susul jawab, nggak deh, kayaknya 3 minggu deh bro. Oke, 3 minggu ya, fix ya, tanggal sekian ya, jam sekian lu bisa kirim ke gue ya, karena gue butuh banget nih gini-gini. Tapi udah dikasih 3 minggu, lu delivernya 4 minggu, bahkan maybe halfly, atau you deliver but not done, not fully done. Jadi bisa pegang janji ya? Iya. So you committed to the work, karena lu punya antusiasme gitu. Kalau nggak punya antusiasme nggak bisa. Jadi ini 5 ini sebenarnya saling kait-mengait ya, Bronil ya? Betul, betul sekali. Jadi, ada 2 lagi tambahan. Yang satu adalah problem solving skill.
Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah critical thinking skill. Problem solving itu adalah orang yang begitu kita kasih tantangan, dia itu fokus mencari solusi, bukan fokus blaming others. Right. Critical thinking itu adalah begitu kita menceritakan tentang sesuatu, kejadian, dia itu bukan menjawab dengan emosinya, tapi dia mencari data dan fakta untuk memvalidasi. Banyak nih yang nggak kayak gitu sekarang, Bronil. Makanya. Mungkin critical thinkingnya jadinya berlebihan kali ya. Akhirnya melepaskan tadi bagaimana harus bisa mencari data dan juga fakta, dan kemudian bersikap skeptis tadi. Ya, Oke. betul. Jadi buat The Tickers nih, 7 karakteristik ini kalau misalnya kalian pengen bisa di-hire sama perusahaan yang kalian impikan, ya jadilah seperti ini gitu ya, Bronil ya. Betul sekali. Buat teman-teman yang menjadi karyawan, jangan patah semangat karena karakter ini itu ada di diri kalian, tinggal mau atau enggak. Jangan rebahan dulu ya kan, bro. Jangan. Jadi it's not only about IPK ya, Bronil ya. Iya.